Perkenalkan, saya Evaristus Siasten Feryogi Lempunai. Saya merupakan mahasiswa program studi matematika Universitas Udayana. Saya di sini akan menjelaskan suatu program komputer yang dinamakan program Quicksort. Nah, program Quicksort ini adalah program untuk mengurutkan data dengan sistem atau dengan strategi membagi dua bagian data. Membagi dua bagian data itu di acuan kita memiliki acuan, yaitu adalah pivot. Pivot di sini adalah bilangan yang dipilih secara random. Bilangan dipilih secara random ini. Lalu pivotnya kita gunakan untuk membandingkan pivot itu dengan data kita. Misalnya seperti ini. Saya memiliki data 2, 4, 1, 9, 7, 8, dan 0. Bagaimana saya mengurutkan data ini? Bagaimana cara kerjanya di dalam Quicksort? Ini adalah sebuah data. Nah, pertama kali yang dilakukan Quicksort adalah mencari pivotnya. Pivotnya ini adalah bilangan yang dipilih secara random. Misalkan saya memilih pivotnya, di sini pivotnya adalah 9 pivotnya. Nah, di sini saya besarkan hurufnya. Misalkan di sini pivotnya adalah 9. Lalu akan data dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian yang di sebelah kiri pivot dan yang di bagian kanan pivot. Yang di bagian kiri pivot adalah 2, 4, 1, dan yang di bagian kiri pivot adalah 7, 8, dan 0. Nah, saya membandingkan 9 ini dengan 2, 4, dan 1. Saya membandingkan dengan 2, 4, dan 1. Ternyata 2, 4, dan 1 ini lebih kecil dari 9, maka posisinya tetap di bagian kiri. Lalu saya bandingkan pivotnya ini 9 ini dengan 7, 8, dan 0. Bilangan 7, 8, dan 0 ternyata lebih kecil dari 9. Jadi di sini akan terjadi perpindahan atau pertukaran tempat yang dimana di sini pivot akan dipindahkan ke bagian kanan, ke bagian ujung kanan. Nah, di sini terjadi pertukaran tempat. Nah, ini pivotnya ini adalah nilai terbesarnya. Kalau kita lihat di sini adalah nilai terbesarnya. Nah, data yang bagian sini belum diurutkan. Dan data yang bagian sini juga belum terurut. Jadi program Quicksort ini secara otomatis dia akan mengurutkan lagi dengan cara memanggil fungsi Quicksort secara dua kali, dengan cara memanggil fungsi Quicksort sebanyak dua kali. Nah, di sini akan dipanggil fungsi Quicksort, dan di bagian sini juga akan dipanggil fungsi Quicksort. Akan digunakan fungsi Quicksort untuk mengurutkan datanya. Nah, di sini
saya ingin mencari pivotnya juga, mempivotnya terlebih dahulu, mencari pivotnya terlebih dahulu. Program quicksort akan memilih pivot terlebih dahulu. Memilih pivot, misalnya di sini saya memilih pivotnya adalah 1. Memilih 1 sebagai pivot. Maka 1 di sini akan dibandingkan dengan 2 dan 4. Jika dibandingkan 2 dengan 4, maka 1 lebih kecil dari 2 dan 4. Sedemikian sehingga ini 2, 4 dan 1 ini akan berpindah posisi menjadi 1,1, akan berpindah posisi menjadi 1. Nah, 1 berpindah posisi menjadi di depan. 1 berpindah posisi menjadi di depan. Nah, bagian 7, 8 dan 0 ini akan dipanggil fungsi quicksort juga. Seperti yang kita ketahui bahwa fungsi quicksort ini dia akan memilih pivotnya terlebih dahulu atau acuannya terlebih dahulu. Acuannya terlebih dahulu adalah misalkan saya memilih 8 sebagai pivotnya. 8 sebagai pivotnya. Saya memilih 8 sebagai pivot kan. Lalu di sini akan dipanggilkan fungsi quicksort itu untuk memilih atau membandingkan. Fungsi rekursif pada fungsi quicksort ini akan membandingkan antara nilai yang bagian kiri dengan nilai yang di tengah dengan nilai yang di bagian kanan. Nah, jika kita lihat, kita bandingkan bahwa 0 lebih kecil dari 8. 0 lebih kecil dari 8. Maka 8 dan 0 akan berpindah posisi. 8 dan 0 akan berpindah posisi. Kita copy. 8 dan 0 akan berpindah posisi. Di mana 8 Oke. Seperti ini dia prosesnya nanti. Berpindah posisi. Setelah itu ini kan sudah kalau kita lihat ini sudah menjadi terurut ya di bagian belakangnya. Jadi ini akan diabaikan. Nah, kita di sini kita memiliki 2 bagian data lagi. 2 bagian data. Karena di sini sudah terurut, jadi di sini tidak dipanggilkan fungsi rekursif lagi. Walaupun dipanggil, dia akan tetap sama dan tidak mengalami perpindahan. Lalu di sini ada 0 dan 7. Saya membandingkan lagi antara 0 dan 7 ini. 0 dan 7 mana yang lebih besar? Maka yang lebih besar adalah 7. Sehingga mana yang lebih besar antara 0 dan 7? Adalah 7. Sehingga 0-nya di 0 dan 7 berpindah tempat. 0 dan 7 berpindah tempat. Lalu datanya sudah seperti ini. Apakah prosesnya selesai? Prosesnya belum selesai. Ini di sini terjadi pemanggilan karena di sini belum ada maksudnya datanya belum terurut. Di sini akan dipanggil lagi fungsi quicksort-nya. Dan seperti yang kita ketahui, fungsi quicksort itu dia akan mencari pivot terlebih dahulu, bilangan
atau sebuah elemen memilih sebuah elemen secara random. Nah, dia memilih, misalnya dia memilih 0 di sini. 0 sebagai pivot. Maka akan dibandingkan 0 dengan data yang bagian kiri dan dibandingkan dengan data yang bagian kanan. Karena data yang bagian kanan ini sudah dilakukan fungsi quicksort atau sudah dieksekusi menggunakan fungsi quicksort sehingga datanya terurut seperti ini. Nah, 0 ini kan dia pindah dari kanan tadi kan. Nah, dia akan dibandingkan dengan 1, 2, dan 4. Seperti yang kita lihat bahwa 0 ini adalah bilangan yang lebih kecil dari 1, 2, dan 4. Jadi 0-nya ini akan berpindah posisi di depan 1. Jadi akan terjadi perpindahan tempat. Karena jika dibandingkan antara 0 dan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4 ini 0 lebih kecil dari 1, 2, dan 4. Sehingga 0-nya berpindah posisi menjadi di paling ujung kiri. Nah, data kita sudah terurut di sini. Sehingga proses quicksortnya sudah selesai. Nah, seperti inilah fungsi quicksort itu bekerja. Seperti ini, dia akan memilih pivot terlebih dahulu. Setelah memilih pivot, maka pivot itu kita gunakan untuk membandingkan data yang bagian di kiri pivot dan yang bagian di kanan pivot. Yang bagian di kiri pivot itu kita bandingkan dengan pivot. Jika nilainya lebih kecil dari pivot, maka dia akan tetap berada di bagian kiri itu pivot. Nah, jika terdapat nilai yang lebih besar dari pivot, maka di situ terjadi perpindahan tempat. Perpindahan tempat ini di mana pivotnya akan bergeser dan elemen yang lebih besar dari pivot ini berpindah ke bagian kanan pivot. Nah, kita bandingkan yang bagian kanan dengan pivot. Setelah kita bandingkan, tidak terdapat angka yang lebih besar dari pivot. Tidak terdapat data yang lebih besar dari pivot sehingga pivotnya tetap. Nah, kita memiliki dua bagian data di mana yang bagian sebelah kiri adalah bagian yang lebih kecil dari pivot dan bagian kanan bagian yang lebih besar dari pivot. Nah, di antara dua bagian data itu akan dipanggilkan fungsi rekursif. Di antara dua data itu akan dipanggilkan fungsi quicksort untuk mengurutkan datanya. Nah, di proses pada proses quicksort itu akan dipilih lagi secara random elemen pivotnya. Nah, setelah memilih elemen pivotnya, lalu dibandingkan dengan elemen lainnya. Setelah dibandingkan dengan elemen lainnya, terdapat elemen yang lebih besar dari pivot, maka dia akan pindahkan ke bagian kanan pivot, dan yang lebih kecil dari pivot akan dipindahkan ke bagian kiri pivot. Tuh. Oke, beginilah cara kerja dari quicksort ini. Beginilah cara kerjanya. Dia akan memilih pivot terlebih dahulu sebagai acuannya dia untuk melakukan partisi. Setelah itu akan dibandingkan dengan data-data lainnya, pivot dengan data lainnya. Lalu akan terjadi perpindahan tempat jika terdapat yang lebih besar dari pivot dan yang lebih kecil dari pivot. Tuh, sini akan terjadi perpindahan tempat. Jadi langkah semacam itu akan secara berulang-ulang sampai datanya terurut lagi. Tuh. Sedemikian sehingga setelah datanya terurut, kita fungsi rekursif akan selesai. Oke, sekarang kita akan membuat programnya, membuat codingannya. Sekarang kita akan membuat codingan dari fungsi quicksort.
sini kita namakan programnya quicksort yogi sort. Ini kita namakan fungsinya adalah, nama filenya adalah quicksort. Nah, inilah tampilan di sini kita menggunakan bahasa pemrograman C++ untuk membuat fungsi quicksort tersebut, membuat program quicksort untuk mengimplementasikan fungsi quicksortnya. Nah, seperti biasa di sini kita menambahkan using namespace std, Nah, seperti biasa dalam pemrograman itu pasti awalnya akan dideklarasikan dulu fungsinya. Kita akan mendeklarasikan fungsinya dengan tipe datanya. Nah, di sini saya akan mendeklarasikan fungsi dari quicksort, yaitu void quicksort dengan parameter atau tipe data integer, dengan parameter integer a dan integer rendah, integer tinggi. Lalu di sini saya akan mendeklarasikan sebuah strategi dalam quicksort itu kan strategi partition itu kita memilih tipe datanya data integer, yaitu integer partition. Di sini parameternya sama dengan fungsinya, yaitu integer a, integer rendah, kemudian integer tinggi. Nah, kenapa terdapat ada integer rendah, integer tinggi ini? Karena ini kan dia fungsi quicksort ini tadi kan dia membagi dua bagian data, yang dimana di sini adalah pivotnya, yang di sini adalah untuk pivotnya nanti. Kemudian di sini integer yang rendah, mungkin di sini adalah yang tingginya, angka yang tinggi, bilangan yang tinggi, bilangan yang rendah, dan di sini adalah integer array a indeks ke beberapa ke i misalnya nanti. Nah, lalu di sini saya memilih tipe data integer main, integer. Di sini kita sudah memiliki tipe datanya tadi, tipe data integer. Lalu saya akan menginisialisasikan dan membatasi penggunaan data atau penggunaan ruangannya. Saya membatasi banyak datanya, yaitu hingga indeks ke 100 misalnya. Saya membatasi hingga integer, kita inisialisasikan integer 100 hingga 100. Nah, di sini saya menggunakan variabel n untuk banyak datanya, dan menggunakan variabel i untuk indeksnya. Lalu pada fungsi quicksort ini kan fungsinya untuk mengurutkan data. Nah, saya ingin mengimplementasikan fungsi quicksort ini untuk mengurutkan data COVID di negara Indonesia, di beberapa di provinsi-provinsi di negara Indonesia. Dia akan diurutkan secara datanya per provinsi. Nah, saya sudah mendapatkan datanya tadi, dan di akhir program saya akan membuat atau mengimplementasikan atau memasukkan datanya itu ke dalam program ini, lalu akan diurutkan. Nah, setelah diurutkan kita akan melihat atau mencari tahu
mencari tahu membuat sebuah keputusan bahwa apa yang terjadi itu apakah itu sebuah kelalaian atau sebuah ketidakpatuhan masyarakat terhadap prokes. Nah, nanti jika kita dapatkan bahwa provinsi mana yang lebih besar, yang lebih tinggi angka COVID-nya. Nah, di sini saya akan membuat karena kan negara Indonesia itu kan dia dibagi beberapa provinsi. Jadi di sini saya akan menampilkan kalimat banyak provinsi di Indonesia, banyak provinsi di Indonesia. Banyak provinsi di Indonesia. Lalu setelah ini berapa sih data yang ingin kita masukkan itu, dan saya memiliki variabel data tadi kan, n ini kan untuk menginisialisasikan data atau menggambarkan banyaknya data. Di sini adalah n ini adalah variabel banyaknya data, sehingga di sini saya akan menginput cin n. Saya akan menginput variabel n untuk menyatakan banyaknya data. Sini cin n. Jangan lupa ya untuk selalu menambahkan tanda koma di sini. Ini khusus pada bahasa pemrograman Quicksort. Lalu setelah ini kan tadi udah banyaknya provinsi di Indonesia. Nah, setelah banyaknya provinsi di Indonesia, kemudian kita masukkan banyak datanya sebanyak n. Lalu bagaimana cara memasukkan data-data kita itu? Bagaimana cara memasukkan angka-angka data kita itu? Nah, di sini saya akan menampilkan atau mencetak sebuah kalimat, yaitu cout masukkan data. Di sini saya mau berdasarkan n, masukkan data penderita COVID di Indonesia. Penderita COVID. Memasukkan banyaknya data penderita COVID di Indonesia. Lalu pastikan kita di sini ingin membuat, atau kan di sini kan kita memiliki indeks tadi, indeks sampai 100. Nah, masukkan data ini penderita ini kan dalam sebuah bahasa pemrograman itu array. Jika kita memiliki array, maka kita harus memiliki indeksnya, sehingga array tersebut kita masukkan ke dalam indeks. Kita masukkan ke dalam indeks. Jadi di sini saya ingin membuat sebuah looping perulangan untuk membuat atau mengatur kondisi dari indeksnya, yaitu membuat ulangan for indeks ke i ini diinisialisasikan dengan 0 dan indeks ke i lebih kecil dari n, dan i diinkrementkan. Setelah kita membuat perulangan atau mengatur kondisi dari indeksnya, lalu setelah itu kita akan memasukkan array ke dalam indeksnya, atau memasukkan array ke dalam indeksnya, memasukkan array ke dalam indeksnya. Kita akan menempatkan array kita pada indeks keberapa. Maka di sini cin
aduh salah, sein array A indeks ke I, array A indeks ke I. Nah, perlu diketahui ya teman-teman, di sini adalah kita sedang membuat sebuah base case-nya. Kita sedang membuat base case-nya. Ini berarti kita nih di sini kita akan membuat sebuah inilah langkah-langkah yang kita akan jalani nanti. Inilah sebuah base case-nya. Nah, kita buat lagi. Kemudian di sini setelah memasukkan data penderita COVID, maka kan data harus diurutkan. Nah, terjadilah pemanggilan fungsi quicksort. Nantinya gitu. Sini saya menginisialisasikan. Sini saya akan mendeklarasikan fungsi quicksortnya A, 0, n-1. Lalu setelah melakukan atau mengurutkan data atau fungsi quicksort ini mengeksekusi data kita, mengurutkan data kita, maka akan ditampilkan data yang sudah terurut. Nah, saya akan menampilkan data yang sudah terurut itu berdasarkan banyaknya n tadi kan. Jadi data penderita COVID Indonesia yang sudah diurutkan. Nah, saya akan menampilkan cout, mencetak cout berdasarkan n data penderita COVID data penderita COVID di Indonesia yang sudah diurutkan. Inilah data yang sudah diurutkan nantinya. Lalu data yang sudah diurutkan ini pasti kita memerlukan indeks untuk array-nya. Jadi saya akan memasukkan indeks untuk array-nya, yaitu sein A array. Salah. Di sini kan pasti kita akan membutuhkan perulangan lagi untuk mengatur kondisi I-nya. Ini kita akan mengatur perulangan lagi. Perulangan seperti yang di atas ini ya. Seperti ini. Yang seperti ini. Kita akan membuat perulangan seperti ini lagi. Nah, di sini kita akan membuat perulangan itu for I, inisial sisi I sama dengan 0, dan I lebih kecil dari N, I increment. Apa sih artinya I ini sama dengan 0? I sama dengan 0 ini berarti I dimulai dari 0. Dan I adalah angka atau nilai sebelum N. Nah, nilai-nilai sebelum N. Kenapa bisa nilai sebelum N? Karena di sini kan I-nya diinkrementkan. Plus I plus diinkrementkan ini maksudnya dia mulai dari 0 kemudian bertambah 1 bertambah hingga n-1 hingga kurang dari N. N-1. Nah, jika saya punya, kalau di sini dari 0 berarti 0 sampai misalnya N-nya 30 misalnya, berarti di sini I-nya sampai indeks ke 29, indeks ke 0, indeks ke 1 sampai indeks ke 29. Seperti itu. Lalu sama seperti di atas ini, pasti kita membutuhkan indeks untuk array-nya. Kita membutuhkan indeks untuk array-nya.
kita membutuhkan indeks untuk arraynya. Sehingga di sini saya ingin memasukkan indeksnya. Namun di sini saya ingin menampilkan tahu di sini seperti yang di atas ini tadi, pasti kita akan membutuhkan indeks untuk arraynya kan, arraynya. Nah, seperti itu pun yang kita lakukan di bawah ini. Di data yang sudah diurutkan, data kita pasti membutuhkan indeks. Kita membutuhkan indeks sehingga di sini, namun di sini juga saya ingin menambahkan atau menyisihkan tanda panah, menyisihkan tanda koma atau tanda panah untuk menyatakan bahwa ini adalah nextnya gitu, nextnya angka yang selanjutnya tuh. Sehingga di sini out saya mencetak tanda panah, lalu saya ingin menampilkan lagi indeks array A. Di sini juga saya ingin menampilkan array A indeks ke I ya, array A indeks ke I. Lalu ya, oke. Setelah itu dari sini proses base case-nya program rekursif ini telah selesai, sudah selesai. Sehingga apa yang kita lakukan selanjutnya? Adalah kita membuat recursive case-nya. Recursive case-nya itu adalah awalnya kita memanggil sebuah fungsi tadi ya, fungsi quicksort tadi ya. Fungsi quicksort dengan tipe data integer atau parameter integer A. Kemudian di sini saya menggunakan L sebagai integer yang menggambarkan integer rendahnya. Integer L, di sini integer U untuk menggambarkan data tertingginya, data rendahnya, integer rendah tingginya, integer tingginya. Oke. Lalu apa yang kita buat selanjutnya? Yang kita lakukan selanjutnya itu adalah membuat sebuah atau menginisialisasikan sebuah variabel untuk data integernya. Hingga saya di sini menggunakan inisialisasi J untuk partitionnya nanti ya, untuk sebuah pembagiannya itu loh. Sehingga di sini integer J gitu. Nah, di sini saya akan membuat kondisi atau membuat sebuah kondisi membandingkan juga boleh. Ya, di sini jika if I lebih kecil dari L lebih kecil dari U, ini membuat sebuah kondisi tadi ya, kondisi sama seperti yang saya bilang tadi, ini untuk menggambarkan integer rendah dan ini untuk menggambarkan integer tingginya. Jadi di sini juga saya akan membuat kondisi tersebut. Ini jika L lebih kecil dari U. Nah, maka di sini saya menginisialisasikan J sebagai partition A. Di sini tadi kita menginisialisasikan J sebagai partition dari A, L, tadi data L di integer L, kemudian integer U tertingginya. Lalu karena ini datanya kan sudah dibagi dua, untuk partition ini kan membagi data menjadi dua bagian, sehingga di sini saya akan memanggil fungsi quicksort
quicksort untuk yang bagian kirinya, untuk data yang bagian kiri, untuk yang lebih kecil dari pivot J-1 tuh, J-1 partition -1. Lalu selanjutnya saya juga kan fungsi quicksort di sini dipanggil sebanyak 2 kali. Fungsi quicksort di sini dipanggil sebanyak 2 kali. Tuh, karena datanya dibagi menjadi 2 sehingga datanya fungsi quicksortnya dibagi menjadi 2 kali. Sehingga dipanggil lagi quicksort inisialisasi quicksort untuk A dengan J plus 1. Ini untuk quicksort untuk A, J plus 1, U. Lalu apa yang kita lakukan selanjutnya adalah membuat fungsi partisinya. Membuat fungsi partisinya. Dia di sini tadi kan fungsi partisinya kita punya tadi kan ini integer partition, integer A, integer rendah, integer tinggi. Nah, di sini terjadi pemanggilan fungsi integer partitionnya, fungsi partitionnya. Integer partition integer A, sama seperti yang di atas, kita membuat menggunakan integer L, kemudian integer U untuk menggambarkan tingginya, variabel untuk menggambarkan tingginya. Lalu di sini saya menginisialisasikan atau mencari variabelnya, atau membuat variabel lah, itu istilahnya, membuat variabel. Jadi di sini saya membuat variabel V untuk pivot, dan I untuk indeks, dan J untuk indeks ke J, dan temp adalah variabel sementara. Di sini temp ini lazim digunakan dalam bahasa pemrograman. Lazim sekali digunakan untuk menggambarkan variabel sementara atau digunakan sebagai variabel sementara. Lalu saya menginisialisasikan V di sini sebagai sebagai array A indeks ke L. Array A indeks ke L gitu ya. Indeks ke L. Nah, lalu di sini saya menginisialisasikan I ini sama dengan indeks ke I sama dengan L. Dengan L. Lalu di sini J sebagai U plus 1. Nah, selanjutnya kita lakukan. Selanjutnya kita lakukan membuat seperti ini. Lalu ini tadi I diinkrementkan, karena ini tadi I kan I ini semacam membuat perulangan tadi itu I diinkrementkan. Mengembalikan I. Intinya di sini dia fungsinya untuk mengembalikan I, lakukan kembali dan mengembalikan nilai I, inkrementkan. Tuh. Nah, di sini while kita menggunakan while untuk membandingkan dan menukarkan posisinya. While membandingkan array A indeks ke I lebih kecil dari pivot.
maka di sini maka di sini karena kan array indeks ke i-nya lebih kecil dari pivot, maka array indeks ke i ini kita kembalikan dan dia lebih kecil sama dengan indeks tingginya tadi, integer tingginya tadi. Maka array indeks ke i di sini kita kembalikan lebih kecil sama dengan indeks tingginya, sehingga di sini kita lakukan lagi dan kembalikan nilai j-nya, min, kembalikan nilai j-nya. Lalu di sini terjadi di sini kita membuat perbandingan lagi. Ini kita harus membuat perbandingan lagi. Perbandingan lagi ini antara pivot dan indeks array. Kita melakukan perbandingan lagi di sini antara pivot lebih kecil dari pivot dengan array a indeks ke j. Lalu kemudian di sini kita menginisialisasikan kita menginisialisasikan dan membuat menggambarkan kondisinya lah. Di sini i lebih kecil dari j. Ya. Apa yang kita lakukan di sini? Di sini kita menginisialisasikan variabel sementara tadi ya, ambil variabel sementara, inisialisasikan di sini tem sama dengan array a indeks ke i. Setelah itu array a kemudian lalu tukarkan di sini terjadi pertukaran lah, bisa dikatakan seperti itu. Di sini terjadi proses pertukaran nilai dari indeks ke i dan indeks ke j gitu, karena kan sudah melakukan perbandingan di mana perbandingan i kurang dari j, maka akan terjadi pertukarannya gitu loh. Karena sehingga di sini array a indeks ke i sama dengan array a indeks ke j. Nah, indeks ke j ini array indeks ke j di sini, array a indeks ke j kita inisialisasikan sama dengan variabel sementara. Variabel sementara ini kan menggambarkan variabel sementara ini kan. Ini kita inisialisasikan indeks ke j sama dengan variabel sementara. Lalu setelah itu yang kita lakukan adalah membandingkan lagi indeks ke i dan indeks ke j-nya. Dengan kata lain di sini kita akan mengembalikan nilai j-nya. Kita akan mengembalikan nilai indeks ke j-nya gitu, nilai array indeks ke j. Sehingga di sini kita melakukan perbandingan lagi menggunakan while dengan kondisi i lebih kecil dari j. Akan mengembalikan nilainya i lebih kecil dari j, maka indeks array indeks ke l, di mana array indeks ke l ini kita sebagai pivot. Jadi sebagai pivot tadi ya starnya di sini. Starnya ini tadi pivot kita inisialisasikan dengan a indeks ke l.
lalu sama dengan array A indeks ke J. Tuh. Dan array indeks ke J-nya sama dengan V. Nah, ini kan tadi indeks array L ini kan indeks array A ke L ini kan array A indeks ke L ini tadi kan kita inisialisasikan V sama dengan array A indeks ke L, sehingga di sini ketika kita ingin menukarkan nilainya dan mengembalikan nilai pivot itu sendiri. Tuh, menukarkan nilai dengan pivot. Lalu di sini setelah ini apa yang kita lakukan adalah memanggilkan atau mengembalikan nilai dari J. Sehingga kembali, karena di sini tadi kan kita ingin mengembalikan nilai dari J kan, nilai dari J ini, nilai array A indeks ke J ini. Hingga di sini return atau kembali dalam bahasa Indonesia kembali J. Lalu setelah ini apa? Nah, setelah ini programnya selesai. Sehingga di sini saya menandakan programnya selesai. Setelah ini, apa yang kita lakukan adalah menandakan bahwa programnya selesai. Sehingga saya menandakan di sini programnya selesai dengan less run the program. Nah, maka selesailah program kita. Nah, kita coba compile ya. Sini main. Oke, kita namakan programnya quicksort. Oke. Save. Oh ya, di sini kita lupa menambahkan tanda titik koma. Oke, karena programnya selesai, coba kita mengcompile ya. Saya di sini coba memasukkan provinsinya 6 provinsi ya. Saya menggunakan sampel untuk 6 provinsi. Nah, masukkan data di 6 provinsi tersebut. Nah, yang pertama di sini ada Jawa Barat. Di Jawa Barat terkonfirmasi COVID itu adalah 1.037.611. Nah, di Jawa Timur terkonfirmasi 540.790. Di Nusa Tenggara Timur itu terkonfirmasi COVID 88.194. Ini datanya berdasarkan Antara News ya. Berdasarkan website Antara News. Kemudian di Kalimantan Selatan terkonfirmasi 78.153. Kemudian di Kalimantan Barat terkonfirmasi 60.598. Kemudian di DKI Jakarta terkonfirmasi COVID 1.160.845. Nah, inilah
Inilah urutan datanya. Nah, kita ketahui bahwa nilai terbesar di sini adalah 1.160.845. Nah, ini tadi kan daerah DKI Jakarta, daerah ibu kota. Nah, apa yang dapat kita simpulkan? Dapat kita simpulkan adalah di sini begitu banyak orang yang menderita penyakit COVID, orang menderita penyakit COVID. Nah, praduga yang pertama yang saya dugakan adalah di daerah DKI Jakarta ini, yang pertama karena masyarakatnya banyak sehingga mobilitas penduduknya sangat ramai. Kemudian yang kedua, minimnya orang yang menaati protokol kesehatan. Tuh, yang ketiga, minimnya orang yang bisa menjaga kesehatan, bisa menjaga gizi dan tubuhnya, bisa menjaga kesehatan kebugaran tubuhnya. Sehingga penderita COVID di daerah DKI Jakarta ini sangat banyak dibandingkan daerah lainnya. Oke, mungkin itu saja presentasinya. Itu saja yang bisa saya jelaskan untuk program Quicksort ini. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.